I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Sri Yuningsi dalam acara podcast YPUI Parung Official. Setahun lebih lamanya wabah corona melanda dunia ini tanpa kecuali di Indonesia. Banyak sekali dampak negatif yang diakibatkan oleh si COVID-19 ini. Banyak sektor diantaranya perekonomian, perdagangan, tidak kecuali di pendidikan. Banyak sekali upaya pemerintah melaksanakan atau menanggulangi wabah COVID-19 ini. Di antaranya yaitu memberikan bantuan-bantuan, kemudian melaksanakan PSBB, dan melaksanakan vaksinasi. Hari ini kita kedatangan orang nomor 1 di Kecamatan Parung. Siapakah beliau? Beliau adalah Bapak Yudi Santoso, Sarjana Sosial. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak? Baik, kita sambut dulu pemirsa di rumah. Bapak Camat nih Kecamatan Parung, sungguh sangat alhamdulillah sudah bisa menyempatkan diri hadir ke YPUI. Ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih saya diundang oleh YPUI dan pada kesempatan pagi ini bisa masuk ke podcast YPUI Official ya. Official, YPUI Parung Official. YPUI Parung Official untuk kita sama-sama berbincang-bincang tentang khususnya vaksin. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih. Saya mohon izin lepas dulu ya. Ya, biar nyaman ya Pak ya. Lihat Bapak ganteng nih yang punya Kecamatan Parung. Oke, kita akan berbincang-bincang langsung nih. Yang pertama adalah mungkin kita ingin mengenal terlebih dalam bagaimana sih kehidupannya Pak Camat biar orang-orang yang melihat di sini terinspirasi. Ya Pak ya? Ya. Bisa ya Pak berbagi-bagi. Oke, Pak Camat, kita ingin mengetahui perjalanan Bapak. Mungkin kan berada pada tahap kecamatan juga itu banyak prosesnya yang Bapak harus lewati. Boleh cerita sedikit Pak tentang perjalanan Bapak dari mulai lulus SMA kali ya Pak ya? Lulus SMA sampai dengan di posisi sekarang. Ya, jadi saya lahir dan besar di Bogor. Lahir tahun 70. Kemudian saya SMA Negeri 1 Bogor keluar tahun 89. 1 tahun saya sempat kuliah di ITB, tetapi kemudian karena saya melihat orang tua saya ya katakanlah tidak bisa secara penuh membiayai saya di ITB, saya pindah kuliah ke STPDN pada waktu itu. STPDN, Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri. Alhamdulillah dengan proses yang cukup singkat, saya bisa diterima di STPDN. Luar biasa ya Pak. Tahun 90. Tahun 90. Saya masuk. Artinya 89 saya 1 tahun di ITB. Saya dipindah ke STPDN. Pada waktu itu saya masuk ke angkatan kedua STPDN. Karena dulu APDN itu ada 20. Kemudian disatukan. Angkatan pertamanya tahun 89, angkatan keduanya saya tahun 90. Saya lulus tahun 93. Lulus tahun 93, kemudian langsung ditempatkan di Kabupaten Bogor. Saya di Oktober 93 tempatan di Kabupaten Bogor. Saya sempat di Pemda, di bagian pemerintahan desa. Kemudian saya sempat ke lapangan jadi staf di lapangan di Kecamatan Lewiliang. Kemudian setelah Kecamatan Lewiliang saya sempat pendidikan kembali, tugas belajar, ya cari-cari yang gratis lah itu ya. Karena STPDN pun saya sekolah juga di biaya negara. Setelah itu tahun 96 saya juga kuliah lagi di Universitas Diponegoro, Undip.
keluar tahun 98. Itu Luar juga tugas biasa belajar, ya, jadi di tugas. BI Negara juga. Kemudian setelah itu saya tugaskan di Setda Kabupaten Bogor tahun ajudan Bupati, Sekpri Bupati Bogor sampai dengan tahun 2001. 2001 saya ditugaskan jadi Kasih Trantip Kecamatan Cisarua. Kasih Trantip. Ya, sampai 2004. Kemudian saya pindah jadi Sekcam di Kecamatan Caringin. Dari Kecamatan Caringin saya geser jadi Sekcam di Kecamatan Leuwi Sadeng tahun 2006. Kemudian 2006 saya hanya di Leuwi Sadeng hanya beberapa bulan, kalau nggak salah sampai 8 bulan lebih. Kemudian saya pindah jadi Kasubag di bagian pemerintahan Setda Kabupaten Bogor selama kurang lebih 3 tahun. 2009 saya jadi Sekcam di Cibinong. 2010 saya tugaskan jadi Sekcam di tempat kelahiran saya di Jeruk. Kemudian 2011 saya di Camat Caringin selama 2 tahun. 2011. Itu saya masih ingat dilantik pertama kali jadi camat itu tanggal 11 bulan Januari 2011. Cantik ya Pak, Ya, tanggalnya. lagunya Gigi itu 11 11 Januari. Januari. Luar biasa nih Gitu ya. perjalanan Jadi Bapak nih. setelah itu saya pindah ke Lewiliang, setahun lebih saya di Lewiliang. Saya pindah lagi ke Babakan Madang, kurang lebih hampir 5 tahun di Babakan Madang, dan sekarang saya bertugas di Parung. Parung. Gitu. Luar biasa nih, melanglang buana, Lewiliang, Babakan Madang, kemudian sudah banyak dari profesi yang dijalankan oleh Alhamdulillah, Bapak. alhamdulillah. Dan saya penasaran nih Pak nih, pemirsa yang di rumah juga penasaran untuk berada di tahap lulus ya, di tahap yang lulus kan otomatis butuh perjuangan. Tidak semudah, apalagi masuk yang kita tahu STPDN itu untuk tesnya aja luar biasa. Ya Pak ya. Ya. Kami ingin mengetahui perjalanan Bapak nih ketika kuliah biar menjadi inspirasi para pemirsa di rumah yang mungkin sekarang adik-adik kelas nih, anak-anak SMK sedang menuntut ilmu, apalagi yang sudah kelas 12, biar warga masyarakat di rumah atau adik-adik kelas di rumah bisa tauladan, menjadi suri teladan Bapak. Bapak menjadi suri teladan anak-anak di rumah. Coba dong Pak, tolong ceritakan perjalanan Bapak nih dari mulai awalnya. Ya, jadi memang setiap orang tentu punya kesulitan ya, punya hambatan. Setiap orang, yang namanya hidup pasti. Tetapi bagaimana kemudian kalau kita punya kemauan kuat, punya tekad, dan yang paling penting niatan, insya Allah pasti ada jalan. Saya dulu merasakan bahwa ketika saya kuliah di ITB, orang tua saya kebetulan PNS di golongan rendah lah, yang kerja jadi kecamatan, staf di kecamatan. Ketika saya kuliah di ITB, orang tua saya sudah agak berat membayar kuliah, karena kebetulan kakak saya juga mau lulus di IPB, adik saya juga mau lulus SMP, waktu itu masuk SMA, butuh biaya besar. Saya melihat kalau saya melanjutkan di ITB, saya akan memberatkan orang tua. Jadi akhirnya saya berpikir bahwa saya harus bagaimana caranya meringankan orang tua. Kebetulan kuliah saya di ITB itu berdekatan dulu dengan APDN di daerah Dago sana. Ada APDN, Akademi Pemerintahan Dalam Negeri, Bandung. Nah, berpikir seperti itu, saya akhirnya memberanikan diri untuk daftar ke APDN setelah kuliah di ITB itu. Saya mendapatkan di APDN. Di APDN ini alhamdulillah dengan prosesnya, dengan kemauan keras, dengan tekad dan dengan niat, saya alhamdulillah dengan proses pendaftaran yang luar biasa, memang sama dengan hari ini. Ada dari mulai administratif, ada kesehatan, ada jasmani, ada psikotes, ada akademis dan seterusnya yang berjenjang. Saya diterima di STPDN waktu itu, dan saya masih ingat penerimaannya tanggal 18 Agustus tahun 90. Pertama kali saya masuk ke STPDN, dan alhamdulillah
Pendidikan saya 3 tahun di sana, saya sempat menjadi komandan batalion di sana karena itu tadi. Karena kalau kita punya kemauan keras, kalau kita punya niat, tekad kita, pasti Allah akan berikan jalan. Jangan sekali-kali kita meragukan diri kita sendiri. Kalau kita sudah meragukan diri kita sendiri, maka sudah susah ke depannya. Kita akan jadi sulit kalau sudah kita meragukan diri sendiri. Kita harus yakin dengan diri sendiri, karena ketika yakin dengan diri sendiri, Allah pasti akan berikan jalan. Gitu. Luar biasa nih Bapak Camat kita ya, Bapak Camat Parung. Banyak sekali kata-kata motivasi yang keluar dari pengalaman hidupnya. Di antaranya niat, kemudian kemauan kuat, tekad yang kuat, kemudian proses dijalani dengan sebaik-baiknya, maka Allah akan membukakan ya Pak ya. Ya, sungguh luar biasa Pak Camat. Setahu saya nih banyak sekali prestasi yang Bapak raih selama Bapak bergelut di bidang pemerintahan. Biar pemirsa di rumah tahu apa saja sih Pak prestasi yang sudah Bapak raih. Ya, ketika saya jadi camat, saya pernah, ya alhamdulillah, pernah diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan semacam lomba lah begitu, dan alhamdulillah berhasil. Pertama waktu tahun 2012 ada lomba kecamatan se-Jawa Barat. Alhamdulillah waktu itu saya masuk ke juara 3. Luar biasa, se-Jawa Barat. 26 provinsi ya Pak ya? 26 kabupaten dan provinsi. Kota se-Jawa Luar Barat. biasa. Ya, 300-an lebih kecamatan. 300 lebih kecamatan yang ikut ya. Kemudian di 2015 alhamdulillah saya terpilih sebagai camat teladan se-Kabupaten Bogor. Camat teladan ini waktu itu programnya Pak Bupati Bogor, Pak Rahmat Yasin. Saya mendapatkan Tegar Beriman Award. Tegar Beriman Award. Tegar Beriman. Memang waktu itu Tegar Beriman itu dari mulai camat, Kapolsek dan Ramil, termasuk dokter puskesmas, termasuk juga RT, RW-nya gitu. Ya Pak. Ya, dan alhamdulillah pada waktu itu saya diberikan kesempatan untuk umroh sebagai bagian dari prestasi itu. Yang luar di 2017 saya kembali diberi kesempatan untuk mengikuti anugerah pajak kendaraan bermotor APKB tingkat Provinsi Jawa Barat. Bagaimana camat itu berperan terhadap peningkatan pajak kendaraan bermotor se-Jawa Barat. Pada waktu itu saya tugasnya di Kecamatan Babakan Madang, dan alhamdulillah juga masuk ke 5 besar, dan saya diberikan titipan mobil dinas HRV. Karena ya tadi ada prestasi itu. Alhamdulillah. Betul. Jadi Kabupaten Bogor saya pertama kali yang mendapatkan kendaraan dinas HRV camat, selain memang punya kendaraan dinas RAS. Di 2018 kembali saya dinilai baik untuk meningkatkan pajak bumi dan bangunan dan pajak-pajak lainnya di Kecamatan Babakan Madang, dan alhamdulillah saya kembali diberangkatkan umroh. Itu. Alhamdulillah ya Pak, sudah 2 kali ya sebetulnya tadi saya bukan ngejar ke prestasi, tetapi bagaimana kemudian apa yang saya lakukan, berupaya semaksimal mungkin. Karena saya yakini ketika kita lakukan dengan kemauan, dengan tekad, Allah memberikan jalan. Kitanya juga dengan ikhlas melakukannya, akan suatu saat akan dirasakan oleh kita manfaatnya. Baik langsung pada saat itu juga maupun tidak langsung. Karena saya juga tidak ingin, saya kemudian dimaksakan diri untuk ikut kegiatan, ikut lomba, enggak. Tetapi ketika kita berjalan, orang yang ada hadiah akan itu bonus menilai. Ya Pak. Ya. Orang menilai apa yang kita lakukan, dan tentu tadi itu ada kesempatan akhirnya yang diberikan kepada kita. Luar biasa. Kembali lagi, jangan lupa niat, kemudian kemauan, tekad yang kuat, insya Allah Allah akan memberikan jalan. Luar biasa.
Pak, kita kembali lagi nih. Ini inspiratif banget nih, Bapak tuh sangat luar biasa. Pengalamannya juga sangat luar biasa. Sekarang kita membahas mengenai Parung nih, Pak nih. Untuk Parung sendiri, pemerintah itu kan sedang gencar-gencarnya melaksanakan vaksinasi. Setahu saya tuh sekarang sudah kepada tahap pendidik dan tenaga kependidikan, selain PNS dan tenaga kesehatan tentunya ya Pak ya. Pertanyaan dari kami, bagaimanakah proses vaksinasi di Kecamatan Parung sejauh ini? Ya, saya sebelum ke vaksinasi ingin dulu cerita tentang Parung, boleh? Boleh. Iya. Ini yang ditunggu-tunggu nih Pak. Jadi begini, saya dulu waktu tinggal di Cigombong, di Cijeruk, saya mengingat Parung itu adalah sebuah daerah yang boleh dibilang cukup maju di wilayah Bogor. Parung itu orang akan tahu wilayah utara di Bogor itu pasti Parung. Nggak ada yang namanya, mohon maaf ya, misalnya Kemang, Sawangan, Ciseeng, Gunung Sindur, nggak ada. Yang dikenal itu Parung. Apalagi jubleknya ya Pak. Ya, di luar itulah. Di jadi luar Parung. itu ya, Parung itu yang jadi terkenal pusatnya ya. Bogor Utara. Ada memang kecamatan-kecamatan lain, tetapi yang terbesar itu Parung. Dan memang pada waktu itu ada Koordinat Parung. Nah, ketika saya hadir sebagai camat setahun yang lalu di Parung, saya ternyata melihat bahwa Parung ini kok tidak seperti yang saya bayangkan ketika saya kecil. Parung ini sekarang ini boleh dibilang terkendala oleh kemacetan. Betul. Di Parung ini. Walaupun itu bukan satu-satunya, banyak hal yang kemudian Parung ini agak ditinggalkan. Yang berkembang justru adalah daerah-daerah sekitarnya, gitu. Jadi ketika saya hadir di sini, kemudian saya ingin secara maksimal membangun Parung, gitu ya, membangun khususnya di wilayah Parung. Saya kemudian kita punya moto Parung Manggung. Parung Manggung. Ya, Parung Manggung ini maksudnya artinya adalah Parung maju, unggul, tidak terbendung. Oh, maju ini unggul, tidak terbendung. Okay. Maju ini ya, kita ingin menunjukkan bahwa Parung itu maju secara kompetitif. Kemudian unggul sebetulnya hampir-hampir sama, tetapi dilihat dari secara komparatif. Jadi ketika dikompetisikan, Parung itu maju. Ketika dipertandingkan, Parung itu unggul. Dan kemajuan serta keunggulannya itu tidak terbendung. Oh gitu. Itu artinya. Biasa. Tapi sebetulnya kalau Parung Manggung sendiri, kan sebetulnya bahasa Manggung ini bahasa Parung. Tampil ya, berarti ya. Tampil maksudnya. Bener. Jadi tampil dari berbagai hal. Saya kemudian tentu Parung Manggung ini perlu dukungan dari seluruh stakeholder. Dan salah satunya ketika kita masuk ke dalam sebuah kondisi yang sekarang kita alami bersama, yaitu kaitan dengan pandemi COVID-19, kita tetap harus saling berpegangan tangan, harus tetap merapatkan barisan untuk bagaimana caranya sehingga kemudian pandemi ini bisa kita hadapi bersama-sama, kemudian bisa juga kita lewati bersama-sama, gitu. Kita sudah berupaya dari mulai setahun yang lebih itu muncul pandemi, kita berupaya bersama-sama. Alhamdulillah pada waktu itu memang Parung itu sekalipun daerah yang berbatasan dengan kota Depok, daerah yang menjadi jalur lintasan Jakarta Bogor, sampai beberapa bulan di tempat-tempat yang lain sudah muncul zona merah, di kita masih hijau. Hanya memang ketika sudah ada perlintasan ya Pak ya. Apa namanya? Ya, sudah ada new normal, nah baru muncul di kita. Gitu. Betul. Tadinya pas pertama 4-5 bulan kita belum ada yang terkena positif. Tapi ketika sudah muncul new normal, sudah mulai kembali mobilisasi, maka mulailah itu muncul. Sampai sekarang memang berkembang. Nah, dari mulai program-program pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah, dan hari ini kita mulai beberapa waktu yang lalu kita mulai ke vaksin. Vaksinasi ya. Tetapi sesungguhnya begini, saya
ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu, teman-teman sekalian, adik-adik, bahwa yang terpenting itu bukan program pemerintahnya. Pemerintah hanya memfasilitasi sebetulnya, mendorong. Yang terpenting adalah bagaimana kitanya, bagaimana kitanya punya keinginan kuat, gitu ya, balik lagi tadi kita punya keinginan kuat untuk selalu sehat. Sehat, betul, Gitu. betul. Diajarkan Kita, dari COVID. pemerintah itu dengan segala teknologi, dengan segala anggaran yang dimiliki, memfasilitasi, membantu. Kalau kitanya sendiri nggak mau sehat ya susah. Betul, betul, Gitu. betul. Jadi vaksin ini di Kecamatan Parung itu sudah memasuki ke vaksin khusus untuk para guru. Para guru ya. Beberapa waktu yang lalu sebelumnya vaksin ini diberikan kepada tenaga kesehatan. Kemudian beberapa hari kemudian kepada unsur pelayan publik seperti misalnya kecamatan, Pol PP, kemudian TNI, Polri diberikan. Nah, kita sudah sampai dengan kedua, kesehatan dan TNI Polri. Baru sekarang ini berlangsung untuk para guru. Pendidik dan tenaga kependidikan. Iya, fungsinya vaksin ini tentu kita ingin bahwa di Kecamatan Parung ini terbentuk herd immunity. Jadi vaksin itu bukan obat, tapi bagaimana kemudian masyarakat Parung itu kita ingin supaya kebal terhadap atau antibodi kita muncul dan kebal terhadap COVID-19. Karena sampai hari ini belum ada yang valid tentang obat dari vaksin tentang pandemi COVID ini. Jadi kita sendiri yang harus membentuk imun, membentuk antibodi. Kalau setelah guru ini nanti akan bergeser ke para pedagang. Ke pedagang Ya, didahulukan berarti ya Pak ya? Ya, pedagang, pengelola hotel, pengelola wisata, pengelola restoran, kemudian baru bergeser ke perangkat desa sampai dengan RT RW, nanti baru ke masyarakat umum. Termasuk nanti sekarang sedang ada kajian untuk siswa. Oh, siswa Gitu. juga dilaksanakan di vaksin ya? Iya, nanti kita Oke, berarti semua elemen masyarakat ya Pak ya? Paling tidak dari seluruh warga negara, pemerintah mentargetkan paling tidak 70% itu sudah bisa divaksin. Karena tadi untuk membentuk herd immunity tadi. Oke. Gitu. Ini Parung sangat terkenal nih, ketika terjadi pandemi, Parung terkenal ada mobil jenazah, itu sangat luar biasa beritanya. Karena memang benar yang tadi Bapak sampaikan bahwa kesadaran dari diri kita sendiri. Ketika ada razia masker, banyak warga masyarakat kita yang tidak menggunakan. Dari 3M sekarang malah menjadi 5M ya Pak ya. Alhamdulillah nih, mudah-mudahan kita semua sadar akan kesehatan. Mudah-mudahan si COVID ini menjelang Ramadan segera berakhir. Amin. Sudah cukup 1 tahun lebih ya Pak ya. 1 tahun lebih berada di muka bumi ini. Oke nih Pak, terakhir hal-hal apa saja yang harus warga masyarakat siapkan ketika memang vaksin ini diberlakukan untuk semua elemen masyarakat? Ya, yang pertama sampai hari ini kita masih dalam situasi pandemi. Betul. Jadi saya mundur lagi ke belakang. Saya berharap bahwa kita tidak bosan-bosan. Saya mengingatkan diri saya sendiri, mengingatkan teman-teman semua, pandemi belum berakhir. Sekalipun sudah divaksin, itu juga belum menandakan bahwa kita sudah sehat, gitu. Betul. Jadi protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan dengan sabun, tingkatkan imun dan seterusnya, menjauhi kerumunan dan seterusnya, itu tetap harus dilaksanakan oleh kita semua, gitu ya. Situasi yang menuntut kita seperti itu, tolong jangan abai, gitu. Karena yang sekarang yang terjadi mungkin saya sangat memaklumi kejenuhan masyarakat. Sudah setahun lebih ya Pak ya? Sudah setahun lebih, kita juga beraktivitas sudah seperti ini, gitu ya. Jadi memang kita juga memaklumi kondisi ini, gitu. Beberapa waktu yang lalu saya melakukan gebrakan semata-mata ingin membangun kesadaran masyarakat sebetulnya.
gitu ya. Sebetulnya bukan melihat kepada sanksinya, bukan, tapi bagaimana masyarakat merasa ini sebuah kewajiban, sebuah tuntutan, gitu ya, sebuah tuntutan. Karena begini, kalau kita bicara kewajiban, kadang-kadang seringkali kewajiban itu tidak kita laksanakan. Dilalaiin ya Pak. Dilalaikan. Dilalaikan. Jangan jauh-jauh lah, masih ada orang yang berani melalaikan sholat, padahal itu kewajiban, gitu ya. Tetapi kalau itu menjadi sebuah kebutuhan, kita rubah, maka ketika kita tidak melaksanakan itu, kita akan menjadi merasa kekurangan. Ada yang kurang ya. Contoh benar. misalnya kebutuhan itu makan. Makan itu kalau nggak makan sekali, nggak makan dalam satu hari, itu perasaannya udah gimana tuh? Tapi kalau misalnya sholat, kewajiban, nggak sholat, kadang-kadang ada orang yang nggak merasa apa-apa, nggak sholat, karena itu kewajiban. Karena kewajiban ya. Ya, mindsetnya kita rubah jadi kebutuhan. Betul. Ketika misalnya di sekolah, adik-adik di sekolah, nggak belajar sejam saja atau 5 menit saja nggak baca buku, misalnya ketika kita literasi, 5 menit saja nggak baca buku. Karena kita merasa itu sebuah kebutuhan. Ada yang kurang ya. Ada yang kurang, ada yang hilang. Itu. Jadi kita merubah mindset diri kita dari yang tadinya kewajiban jadi kebutuhan. Betul Gitu. sekali. Jadi sama dengan ketika kita menghadapi pandemi ini. Prokes adalah kebutuhan kita masing-masing. Betul. Untuk menyelamatkan kita, untuk menyelamatkan lingkungan kita, keluarga kita, saudara kita, tenaga kita, teman-teman kita. Jadi kan itu kebutuhan. Kalau itu sudah jadi kebutuhan, ketika kita jalan keluar nggak pakai masker, ketika kita berkerumun, itu akan merasa ada yang kurang, ada merasa yang salah, karena kebutuhannya nggak begitu. Nggak terpenuhi ya, Nah, betul. Itu. Jadi kita berharap seperti itu, tumbuh di masyarakat menjadi sebuah kebutuhan teman-teman guru di sini pagi-pagi ngopi, kalau nggak ngopi nggak semangat, misalnya kan begitu ya. Teman-teman siswa di sini berangkat nggak sarapan, butuh sarapan dulu, gitu kan. Betul. Mari kita sama-sama wujudkan itu menjadi sebuah kebutuhan. Sebetulnya apapun juga jadikan itu kebutuhan. Kembali lagi ke moto yang Bapak ya, ada niat, ada tekad, kemudian menjalankan dengan sebaik-baiknya gitu ya Pak ya. Oke, ini ngobrol sama Bapak ini sangat luar biasa, inspiratif sekali. Boleh Pak, saya minta satu kata bukan satu kata ya, pesan untuk siswa-siswa yang ada di Kecamatan Parung, terutama untuk SMP dan SMK, bagaimana menanggulangi COVID-19 ini? Ya, tadi ada yang pertanyaan yang belum saya jawab. Jadi masyarakat, termasuk nanti para pedagang, kemudian mungkin di sini banyak juga para pemirsa ini yang orang tuanya di pedagang, kemudian pengelola wisata dan seterusnya. Yang terpenting nanti terdaftar di di puskesmas, yang akan lebih baik kalau misalnya terdaftar di BPJS, karena vaksin ini itu terintegrasi ke aplikasi P-Care yang di BPJS. Kalau kita sudah punya BPJS, memang akan lebih cepat untuk nanti pelaksanaannya. Kalau yang perlu disiapin sebetulnya nggak banyak yang disiapkan, sepanjang kitanya sehat, itu sepanjang kitanya tidak ada masalah-masalah kesehatan yang berat, itu tidak ada masalah. Gitu. Baik. Kemudian untuk anak-anak yang di sekolah, sebetulnya yang terpenting ini ketika pandemi sedang berlangsung seperti ini, tentu ada dua hal. Di satu sisi kita dituntut untuk hidup lebih sehat, gitu ya. Jadi perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi sekalipun kondisi seperti ini, biasakan ketika kita selalu untuk berpikir positif. Itu yang terpenting, karena Allah tidak akan semata-mata membuat sesuatu tanpa ada hal yang positif. Ada hikmahnya ya gitu. Pak. Ada hikmahnya. Kita jangan berpikir negatifnya, gitu. Kita berpikir positifnya sajalah. Jadi apapun yang terjadi, kita ambil positifnya saja. Kalau kita ambil negatifnya saja, itu masuk ke dalam golongan Y, gitu ya.
X, Y. Jadi gitu ya. kita ambil positifnya saja. Anak-anak sekalian, yang siswa terutama di YPU ini, dan juga siswa sekolah yang lain, yang terpenting ambil seluruhnya positifnya. Bagaimana kemudian kita punya lebih banyak waktu dengan orang tua. Saya juga titip orang tuanya. Disinilah ternyata bahwa orang tua itu sebetulnya nomor satu. Jangan kemudian ketika anak-anak sudah sekolah, tanggung jawab diserahkan ke sekolah. Ke sekolah, betul. Gitu. Ambil hikmahnya bahwa ternyata membimbing anak-anak kita, terutama membentuk karakter, membentuk akhlak, itu tidak mudah. Dan sesungguhnya itu tanggung jawab orang tua. Gitu. Selama ini ada pemikiran yang membentuk karakter, yang membentuk akhlak itu di sekolah. Ketika sudah sekolahkan, silahkan sekolah. Orang tua nggak tanggung jawab. Gitu. Nah, ini yang salah berarti ya Pak ya. Padahal sesungguhnya orang tua. Nah, dengan pandemi ini kan di rumah. Betul. Nah, satu, pembentukan karakter orang tua nih. Sekarang harus bisa menunjukkan bahwa orang tua yang harus membentuk karakter anak-anak. Jangan kemudian diserahkan semuanya ke sekolah. Gitu. Walaupun betul sekolah juga punya punya pengaruh gitu ya. Lingkungan sekolah juga pengaruh, tetapi tanggung jawab itu tetap di orang tua. Gitu. Itu. Kemudian yang kedua tadi perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi kita ambil hikmahnya bahwa dengan seperti ini kita harus hidup lebih sehat. Bagaimana kemudian keseharian kita harus lebih bersih, lebih bisa mengendalikan diri dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, tentunya berkaitan dengan teknologi. Saya mengapresiasi keberadaan podcast ini. Karena dengan podcast ini, hari ini mungkin podcast tidak terlalu banyak. Tetapi saya meyakini nanti akan jadi booming. Amin. Karena podcast ini bisa jadi bagian teknologi komunikasi yang bisa secara spesifik diterima oleh semua kalangan. Gitu ya, semua kalangan, tidak perlu lagi pakai frekuensi, tidak perlu pakai tower dan seterusnya kan. Jadi saya mengapresiasi YPU official ini sudah selangkah lebih di depan untuk kemudian membangun membangun komunikasi dengan tanpa batas tentunya ya, walaupun mungkin tergantung juga dari para pendengar gitu ya, atau para penonton. Pemirsa ini kemudian akan bisa memilih ini yang luar biasa, dan itu sebetulnya salah satu hikmah dari adanya pandemi ini gitu ya. Artinya bagaimana kemudian ketika kita berpikir positif, maka dituntut kita ini untuk berpikir harus bisa yang lebih baik untuk mencari jalan keluar. Gitu. Biasakan kita bisa struggle dalam keadaan tertekan. Gitu. Kalau misalnya sekarang hidup selalu nyaman, selalu manja, nggak ada tantangannya ya? Nggak ada tantangannya. Kita nggak akan lurus saja gitu ya, kita Pak. tidak akan dituntut untuk berpikir mencari inovasi, mencari kreativitas. Tapi kalau kalau sudah terbiasa seperti itu, makin kita keras ditekan, makin keluar inovasi-inovasi, pikiran-pikiran kita, dan itu ke siswa-siswa di Parung ini, di YPU ini. Apapun kondisinya, kita harus selalu berpikir positif, dan kemudian kita harus cari inovasi. Kita harus kreatif. Bagaimana kemudian kreativitas dan inovasi yang didapatkan adalah untuk kemudian kita syukur-syukur bisa melewati itu, paling tidak mengalihkan masalah kita. Gitu ya. Mau masalah tentang pendidikan sekolah, mau masalah sama pribadi misalnya punya pacar gitu ya. Gitu ya. Contoh yang lain misalnya begini, di sekolah ini mudah-mudahan sudah terbentuk, ada misalnya PIKR gitu ya. Jadi ada konsultasi remaja, karena
masalah remaja sekarang ini kadang-kadang nggak bisa selesaikan dengan orang tua. Betul, luar Gitu, biasa dengan- segudang dengan- permasalahan iya, ya Pak ya. masalah remaja sekarang ini nggak bisa diselesaikan oleh orang tua. Betul. Atau anak-anak kita, anak-anak remaja ini mereka nggak mau ngomong sama orang tua dengan berbagai hal, segan lah dan sebagainya gitu ya. betul. Tapi diselesaikan oleh temennya, itu sesama remaja sama temennya. Nah, saya berharap nanti di sini juga mudah-mudahan sudah terbentuk nih Pick Air. Jadi Pick Air ini konsultasi remaja berkaitan dengan pergaulan remaja, gitu. Nah, inilah yang kemudian nanti salah satu sisi positif dari pandemi ini, sehingga kemudian permasalahan remaja itu bisa juga terselesaikan. Oke nih saran yang bagus nih buat kemajuan podcastnya YPWI adanya Piker tersebut ya Pak ya. Iya. Oke, ini kalau ngobrol sama Bapak nih luar biasa, kayaknya akan panjang dan lebar nih Pak. Cuma memang kita terbatas oleh waktu. Terima kasih Bapak sudah hadir di podcast YPWI Parung Official. Mudah-mudahan kita bertemu di kesempatan berikutnya. Sampai bertemu Pak berikutnya. Ya, terima kasih YPWI Parung Official. Maju terus, berpikir kreatif, berpikir inovatif, tunjukkan yang terbaik buat kamu sendiri saja. Jangan jauh-jauh, tapi nanti itu akan terlihat oleh semua orang kalian yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke para pemirsa, ini perbincangan dengan orang nomor 1 di Kecamatan Parung ini luar biasa. Tapi jangan lupa bagi siswa SMP yang mau masuk SMK, mau coba ngisi atau mau jadi narasumber di SMK YPWI, silahkan masuk ke SMP dan SMK YPWI. Kita bersama, kita bangkit, dimulai dari niat, tekad yang kuat, insya Allah Allah akan membukakan jalan kemudahan. Kita akhiri podcast hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.